Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Dan yang kedua, ciri-ciri dari representasi sosial. Dalam representasi sosial ini, kita mempelajari bahwasannya berepresentasi sosial itu tidak memandang derajat, setara, ataupun horizontal. Dan representasi sosial ini dia bersifat alami dan tidak pernah dibuat-buat. Dan dia juga muncul karena adanya kehidupan manusia untuk hidup berkelompok, dan itu menjadi ciri dari suatu identitas sosial. Tiga, bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ada 6. Yang pertama yaitu diferensiasi ras yang merupakan kelompok manusia yang memiliki ciri khas yang sama seperti warna kulit, rambut, dan bentuk wajah. Yang kedua, diferensiasi etnis atau suku bangsa yang merupakan sekelompok sosial yang memiliki ciri khas identitas budaya sendiri seperti bahasa, adat, dan nilai-nilai. Ketiga, diferensiasi agama yang merupakan perbedaan masyarakat berdasarkan agama yang dianut seperti Konghucu, Katolik, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Empat, perbedaan gender. Perbedaan gender adalah perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya sebagai aspek biologis, tetapi juga peran budaya, dan telah dibentuk sendiri oleh masyarakat.
kelompok dan berharmonis dalam kehidupan sosial. Sedangkan dampak negatif adalah stereotip dan prasangka sosial antar kelompok jika tidak kelola dengan baik. Nah, dari pemaparan materi tadi dapat kami simpulkan bahwa diferensiasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat secara horizontal atau setara berdasarkan pada ciri-ciri tertentu seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, profesi, dan adat istiadat. Pembedaan ini tidak menimbulkan hierarki atau perbedaan derajat, melainkan menunjukkan keberagaman dalam masyarakat.